memulai firman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan sedikit merefresh apa yang saya katakan minggu lalu. Bahwa mulai minggu lalu kita akan belajar tentang seri firman Tuhan yang mengambil judul besar adalah Jesus yang harus kita kenal. Jesus that we should know. Dan dalam konteks besar ini saya membagi ada 10 sampai 11 kecil subtema. Dan minggu lalu kita sudah belajar apakah Yesus mencari kita atau kita yang mencari Yesus. Saya nggak akan mengulang itu. Kalau saudara yang tidak mengikuti, saudara bisa masuk ke website kita dan saudara bisa download atau dengarkan khotbahnya di YouTube juga ada. Kemarin Jumat saya juga mengambil tema ini untuk AC, Ambassador Celebration. Dan saya mengambil tema, apakah Yesus hidup atau mati. Ini juga penting buat kita ketahui semua pemimpin agama mati. Termasuk Yesus mati. Tetapi bedanya pemimpin agama yang lain mati dan tidak pernah bangkit kembali. Tetapi Yesus yang kita sembah, dia pernah mati. Di hari yang ketiga dia bangkit kembali. Dan dia hidup selama-lamanya. Nah, kebangkitan Yesus dari kematian adalah buah sulung atau yang awal. Nah, kalau buah sulung maka akan ada urutan kedua, ketiga dan selanjutnya. Nah, saya tidak menjelaskan hari ini karena saya sudah jelaskan di AC, Ambassador Celebration. Dan kitalah urutan yang kedua, ketiga dan selanjutnya akan mengalami kebangkitan dari kematian. Yang penting, saudara perlu ingat dari subtema ini adalah if you born once, you will die twice. But if you born twice, you will die one. Kalau saudara lahir satu kali, saudara akan mati dua kali. Tapi kalau saudara lahir dua kali, maka engkau akan mati satu kali. Pak, apa sih maksudnya? Kok ada mati dua kali? Kalau saudara lahir cuma satu kali, yaitu secara natural, hanya dilahirkan dari seorang ibu, maka engkau akan mati dua kali, yaitu mati secara fisik dan selanjutnya engkau akan mati secara spiritual di dalam penghukuman kekal masuk neraka. Itu kematian yang kedua Alkitab katakan. Tetapi kalau engkau lahir dua kali, yaitu lahir pertama lewat manusia, mamamu. Yang kedua, engkau lahir di dalam roh yang kita sebut dengan pertobatan dan kelahiran kembali, maka kita akan mati cuma satu kali, yaitu mati fisik, perpisahan tubuh kita dengan roh dan jiwa kita. Tetapi untuk selanjutnya, kita akan hidup kekal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Itulah yang saya maksudkan. Nah, sekarang hari ini saya akan membawa subtema, is Jesus the past or in the presence? Apakah Tuhan Yesus ada di masa lalu atau ada di masa kini? Saya tidak meneruskan bagaimana dengan the futures. Nah, untuk itu kita akan bahas hari ini. Dan kita perlu mengenal bahwa Yesus yang kita kenal itu adalah menutupi seluruh dimensi ruang dan waktu. Nanti saya akan jelaskan. Tetapi mari kita lihat dengan secara pelan-pelan kenapa pertanyaan ini muncul buat saya dan mungkin buat banyak orang percaya. Yesus itu ada di masa lalu atau ada di masa kini? Untuk menjawab ini mari kita buka secara Alkitab. Karena ini adalah firman Tuhan dan ini adalah statement dari Alkitab. Kita tidak bisa mengambil dari buku sejarah, buku ensiklopedia, atau kata orang, atau kata pendeta ini, kata pendeta itu. Kita harus mengambil dari narasumbernya, yaitu Alkitab. Dan kita pelajari Alkitab, ayat-ayatnya yang akan menjelaskan statement saya berkata, is Jesus in the past or in the presence? Nah, yang kita lihat adalah Exodus pasal ketiga, ayat yang ke-14. Ini ayat yang dikatakan Tuhan kepada Musa. God said to Moses, I am who I am. And he said,
say this to the people of Israel, I am has sent me to you. Sejak zaman Tuhan mengenalkan dirinya kepada umat manusia, Tuhan berkata lebih jelas kepada Musa, I am who I am. Nah, mari kita kaji pengertian secara tenses dan juga secara pengertian umum. Apa yang dimaksudkan dengan I am who I am? God is eternal and unchanging. He is outside of time. Yesterday, today, and tomorrow, He is always I am. Bagi saudara yang tidak mengerti bahasa Inggris, tapi saya percaya semua kita ngertilah. Ini kan bahasa Inggris yang baku, dasar. Kita mengerti, tapi saya akan jelaskan sedikit. Adalah I am who I am. God is always I am. Saudara bertobat misalnya baru 1 tahun, saudara umur seperti saya, umur 64 tahun, nanti Desember. Sekarang kata orang bilang 64 jalan, bukan lari. Ya, saya bertobat seingat saya. Dari kandungan saya sudah Kristen. Karena saya lahir dari keluarga yang melayani Tuhan. Tetapi pertobatan saya yang sebenarnya saya ingat adalah sebelum tahun 75. Waktu saya masih sekolah di Bandung dan saya mengalami problem yang anak-anak remaja yang nakal, bukan ngedrugs, bukan main cewek, tetapi something yang meledak-ledak dalam diri saya, mencari eksistensi sampai melupakan Tuhan, dan akhirnya saya ketemu Tuhan secara pribadi. Nah, ini statement yang keliru saya buat, bukan saya yang menemukan Tuhan, tetapi sebetulnya Tuhan bukan menemukan saya. Tuhan sudah tahu siapa saya, tapi pada waktu itu Tuhan menyatakan dirinya secara pribadi kepada saya. Nah, itulah pertemuan saya sehingga saya bisa bertemu dengan Tuhan yang berkata I am is I am. Nah, sebelumnya tetap Tuhan adalah I am. Dan yang seterusnya mungkin nanti tahun 2024, tahun 2025 itu adalah masa depan buat saya. Tetapi dia juga akan berkata kepada saya I am is I am. Tuhan tidak pernah merubah statementnya. Bahkan Tuhan menyuruh kepada Musa dan kepada bangsa Israel berkata, say to them that I am is I am. I am who sent me. Jadi tidak ada orang yang mengutus Tuhan, tidak ada orang yang menyuruh Tuhan, tapi Tuhan sendiri berkata, I am send me to you. What a statement. Dia sendiri yang punya inisiatif untuk mencari kita dan bertemu dengan kita. Nah, statement bahwa Tuhan always presence. Kata am juga berarti present tense, not was past tense, not I will atau I am going to, yaitu kalimat future tense. Nah, dalam bahasa Indonesia ini tidak didapatkan. Sehingga kalau saudara berkata nanti, kok Pak Sam khotbah pakai Inggris-Inggrisan sih? Ada banyak kalimat dalam bahasa Inggris yang tidak disebutkan dalam bahasa Indonesia yang akan kurang memperjelas artinya, bukan salah, tetapi kurang memperjelas. Sehingga saya mengutipnya dalam Alkitab berbahasa Inggris supaya lebih menjelaskan dengan akurat apa yang saya maksudkan. Nah, berikut. Kalimat iman. Ibrani 11 ayat 1. Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Nah, di sini saya mengambil bukti ini bahwa eksistensi Tuhan atau keberadaan Tuhan is always present, I am. Nah, iman juga adalah sama. Kita tidak berbicara dimensi iman. 10 tahun yang lalu saya percaya Tuhan. Bulan lalu saya percaya Tuhan. Itu tidak dihitung dengan keadaan kita hari ini.
Kalau saudara ditanya orang, apakah saudara beriman kepada Tuhan? Bukan karena engkau anak pendeta, bukan karena engkau 10 tahun yang lalu rajin ke gereja, bukan karena bulan lalu engkau melayani Tuhan, tetapi yang ditanyakan saat ini adalah apakah engkau masih percaya Tuhan? Jadi dimensi iman pun selalu akan berkata dimensi present. Nah, banyak para penafsir Alkitab berkata now ini bukan keterangan waktu, tapi now ini merupakan kata sambung dari apa yang Ibrani 12 ayat terakhir katakan. Saya mau berkata whatever, regardless, apapun yang menunjukkan keterangan, entah itu kata sambung, entah itu keterangan waktu. Saudara jangan bingung ya, kok jelimet amat sih Pak Sam ini hari ini. Bukan jelimet, tapi saya sedikit teologis untuk membuat saudara mengerti bahwa inilah kebenaran yang sebenarnya. Jangan cuma terima firman Tuhan dari statement seorang hamba Tuhan yang saudara suka, saudara terima. Tetapi saudara tidak mengerti hakiki kebenarannya. Yang secara historical, secara biblical. Kalau diajak diskusi secara biblical, seringkali jemaat berkata, ada terserah lu udah apa, gua gak belajar teologi ya. Nah justru karena saudara gak belajar teologi ya, saya sodorkan kita yang belajar supaya saudara mengerti. Nangkap gak? Ambil sederhananya, jangan dibuat pusing-pusing. Enggak. Now faith is assurance of the things of hope. Saya membuat statement walaupun tidak dimasukkan ke dalam PowerPoint ini. Faith in God is always the confidence to living a godly life in present time. Saya terjemahkan, iman di dalam Tuhan selalu keyakinan akan kehidupan secara aturan Tuhan, godly life in the present time, dalam waktu yang sekarang. Regardless what was happened in the past. Tidak peduli dengan apa yang terjadi di masa lalu. Masa lalu mungkin kita bajingan, masa lalu mungkin kita perjinahan, masa lalu mungkin kita penipu. Tetapi pada waktu kita sudah bertobat, sekarang masa lalu kita sudah tidak diperhitungkan. Makanya faith is always bicara now. Dan faith juga tidak bicara nanti minggu depan aku akan punya iman. Minggu depan, besok, tahun depan. Tidak bicara faith, tapi bicara hope. Sampai sini bisa ngikutin? Yang bisa ngikutin tolong angguk-angguk, bukan ngantuk. Ya, ngangguknya jangan banyak-banyak, sekali aja cukup. Oke? Jadi saya membuat saudara untuk lebih fokus kepada presence, not past, not a futures. Faith is always dimensinya adalah now. Nah, karena kita punya faith now, presence, maka adalah bohong kalau kita tidak punya pengharapan akan masa depan. Are you with me? Tapi untuk melihat ke depan, kita tidak lagi memakai faith, tapi kita berharap pakai hope dengan apa yang kita imani hari ini. Yang ngerti katakan amin. Clear? Kalau clear saya bisa masuk ke yang berikutnya. Karena ini penting dasarnya dulu, kenapa presence is not past, is not futures. Oke, sekarang kita lihat. Poin pertama, saya punya 7 poin. I am the bread of life. Di sini dikatakan, maka kata Yesus kepadanya. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi kehidupan kepada dunia. Pada waktu Tuhan Yesus berkata kepada bangsa Israel yang berkumpul
Dan sebelumnya kalau saudara baca perikop ini sebelumnya bicara tentang bagaimana Tuhan Yesus juga memberikan makan kepada 5.000 orang dan lain sebagainya. Lalu Tuhan Yesus mengumpulkan mereka kembali dan Tuhan Yesus berkata, I am the bread of life. Nah pada waktu Tuhan Yesus berkata, akulah roti kehidupan. Mereka selalu berpikir bahwa Tuhan Yesus akan memberi mereka makan roti yang turun dari sorga. Seperti mana yang seperti Tuhan Yesus lakukan kepada 5.000 orang. Yaitu untuk membuat kenyang secara jasmani. Stop dulu sampai sini. Coba senggol kiri kanannya. Bukankah lu juga sama? Selalu datang ke gereja percaya Tuhan supaya dapat berkat jasmani. Kalau saudara godek-godek puji Tuhan. Kalau saudara manggut-manggut bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Ya, setiap kali selalu bicara tentang hal-hal yang indah dari sorga. Kita pada umumnya manusia sering menyempitkan pengertian itu hanya kepada pengertian kebutuhan jasmani. Yang Yesus maksudkan, what Yesus talking about bread of life is not about ada makanan di meja. It's not about ada ayam penyet. It's not about ada sop buntut. It's not about kalau saya mungkin suka wagyu yang mendatangkan wahyu. It's not about that, but more than that. Yesus mau sebetulnya menunjukkan kepada kita ini. Ini yang kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Nah banyak di antara kita juga rajin ke gereja, saya percaya di sini nggak ada, di sana sini banyak yang bayar perpuluhan, yang rajin berdoa, rajin ke gereja, supaya Tuhan memberkati roti dan air minum kita. Apakah itu salah? Tidak salah. Tapi kalau cuman itu pengharapan kita menjadi orang yang paling malang walaupun kita tidak dilahirkan di Malang. Ya, clear? Yang Yesus maksudkan sebetulnya apa itu roti yang turun dari sorga adalah itu. Sama seperti Bapa mengenal aku. Oh, lewat ini kecepatan. Ya, 10:15. Catatan saya beda. Bapa mengasihi aku, kok bisa loncat kemari nih? Oke, saya teruskan aja dah. Karena tidak ada operator di sana, operatornya lagi pindah ke tempat lain. Itu buktinya kita kekurangan operator untuk melayani. Nggak ada. Ini loncat. Oke. Saya teruskan aja, nggak usah lihat itu. Yohanes 6 ayat 35 berkata demikian. Yesus say to them, I am the bread of life. Whoever come to me shall not hunger, and forever believe in me shall never thirst. Yohanes 6 ayat 34-35 berkata, akulah roti yang hidup yang berasal dari sorga. Siapa yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah saudara lihat di sini pengertiannya. Bahwa Tuhan Yesus berkata kepada para orang Israel di sana. Dia berkata, aku bukan roti yang cuma sekedar mengenyangkan jasmanimu. Yang sekedar memberikan kesehatan fisikmu. Tetapi akulah roti yang turun dari sorga yang akan memberikan kehidupan kepadamu. Nah saudara perhatikan, roti yang kita makan, air yang kita minum, berkat jasmani yang kita miliki, itu semua temporary. Saudara bisa memakai tas Hermes yang paling mahal, Birkin dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak menjamin Anda akan memuaskan Anda. Semakin Anda masuk di dalam
kelimpahan dan memenuhi dirimu dengan barang-barang branded dan dengan hal-hal yang menurut dunia itu yang sophisticated, saudara akan mengalami kekurangan dan kekurangan lagi. Setelah saudara punya rumah 5 juta dolar, saudara pengen punya rumah 10 juta dolar. Setelah punya rumah 10 juta dolar, saudara pengen punya mansion dan lain sebagainya. Dan terus itu ada namanya menurut istilah farmasi adalah loading dose. Jadi tingkatnya terus akan naik. Dan itu tidak akan pernah memuaskan hidupmu. Sampai satu kepuasan, roti yang dari sorga itu turun di dalam dirimu dan masuk di dalam hidupmu. Engkau tidak akan pernah tidak puas lagi. Banyak orang membantah. Pak, buktinya hamba-hamba Tuhan besar pun mereka pakai barang-barang seperti itu. Saudara, memakai barang yang hebat bukan tanda bahwa dia tidak puas. Tetapi yang membuat kita tidak puas adalah kalau kita tidak memakai barang-barang itu, kalau kita tidak memiliki itu, hati kita tidak pernah tenang. Itu tandanya. Kalau kita pakai, contoh, saya pakai barang-barang branded bukan karena saya beli. Saya dibeliin. Lah masa nggak dipakai? Yang salah siapa? Saudara yang beliin. Wah, langsung ambil keputusan hari ini. Kalau gitu nanti pas saya ulang tahun gak usah dikasih apa-apa. Ya terserah lah. Itu urusanmu gitu loh ya. Oke. Itu hanya just kidding. Tapi yang jelas membuktikan bahwa kalau kita dalam hidup ini selalu mengikuti era dan memiliki satu kepuasan, kita tidak akan pernah puas. Kepuasan kita hanya akan ada pada waktu Yesus betul-betul menjadi Raja dan Tuhan kita. Seperti yang dia katakan di dalam Yohanes 6 ayat 35. I am the bread of life. Whoever come to me shall no hunger. And whoever believe in me shall never thirst. Dan kalau ada di antara kita yang sudah lahir baru, yang sudah melayani Tuhan, yang sudah dekat dengan Tuhan, tapi masih terus pengen hal-hal yang seperti dunia inginkan, itu tandanya kepuasan kita pun masih ada di sana. Tidak salah memiliki kalau saudara punya banyak contoh. Saya katakan kalau saudara diberkati jutaan dolar, beli tas atau beli barang 10.000 dolar, 100.000 dolar, it's okay. Amin. It's okay. Tapi kalau income saudara cuma 10.000 dolar, saudara beli barang 10.000 dolar, stupid. Apalagi sampai pakai gosok kredit card. Nanti akhir bulan nggak tahu bayar bunganya dari mana. Pesta pernikahan, pesta apapun gede-gedean supaya kelihatan orang baik. Tetapi akhirnya kita susah mesti bayar. Dan itulah kehidupan yang sekarang yang saya maksudkan. Bukan seperti itu. Tapi kalau Anda memang diberkati lebih, nggak ada salahnya you spend lebih. Tapi juga ingat jangan lupa sama gembalanya. Itu salam tempel. Iya kan? Ya. Jangan cuma spend sendiri beli tas Hermes 100.000 dolar, gembalanya cuma dibeliin barang Cibaduyut. Atau lebih worse barang dibeliin cuma two mangoes. Oke. Satisfied. I am the bread of life. Yang berikutnya. I am the light of the world. Yohanes 8 ayat 12 berkata demikian. Kamu adalah terang dunia. Bukan ini, Matius 15, Matius 8-nya ini. Again Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. Whoever follow me will not walk in the darkness, but will have a light of life. Pada the light of life. Saudara,
Tuhan Yesus berkata bahwa Yesus selalu berkata bahwa dia adalah terang dunia. Dan ini pada waktu Yesus ada di muka bumi. Tetapi kita tahu sekarang bahwa Yesus tidak ada di muka bumi. Yesus sudah kembali ke sorga. Lalu setelah itu apakah terang itu akan hilang karena Yesus tidak ada? No. Sekarang kita lihat ayat yang berikutnya. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Waktu Yesus ada di muka bumi dia berkata, I am the light of the world. Tetapi kita kembali tahu dia mati, dia bangkit dan dia bangkit terus naik ke sorga. Dan light of the world tidak dia bawa ke sorga. Tetapi dia titipkan kepada Edward, kepada saya, kepada Victor, kepada Mary, kepada Frankie. Karena kita sudah menerima light of the world. Pada waktu kita bertobat mengaku Yesus Tuhan, that light is reside in you. Nangkap gak? Sehingga dia berkata, kamu adalah terang dunia. Nah, dengar baik-baik. Jangan marah sama saya. Ada banyak orang-orang yang sudah punya terang dunia. Tetapi takut kepada kegelapan dunia. Senggol kiri kanannya. Gua gak berharap itu lu. Orang yang hidup di dalam Tuhan tetapi takut akan masa depan. Orang yang hidup di dalam Tuhan takut melihat situasi zaman. Nanti anakku gede gimana, nanti bisnisku gimana, nanti kalau aku tua gimana. Zaman semakin buruk semakin jahat. Hei, tidak ada kegelapan bisa menakuti terang. Sekecil apapun terang yang saudara miliki akan sangat berguna kalau di tempat yang sangat gelap. Jadi tidak ada orang-orang yang punya terang takut. Karena begitu tempat ini begitu gelap. Tapi begitu dia datang, tempat itu tidak jadi gelap lagi. Dan saya mau kasih satu statement lagi. Sekecil apapun terang akan sangat berguna di tempat yang gelap. Kalau Anda punya terang, Anda datang ke tempat yang lebih terang. Terangmu gak berguna. Jadi jangan suka ngumpul-ngumpul sama orang-orang yang sudah punya terang. Karena terangmu mungkin kalah terang dengan mereka. Tetapi jangan takut menghadapi keadaan yang gelap. Karena engkau punya terang. Amin. Ini loh yang harus kita bawa. Tuhan Yesus sudah taruh terang itu di dalam hidupmu. Jadi gak usah takut menghadapi keadaan. Aku nih sekarang sakit loh. Nanti gimana? Tenang. Saudara mau sakit, saudara mau mati. Pasti terang itu ada di dalam dirimu. Oke. Sekarang yang berikutnya. Yang ketiga. I am the door. Perhatikan ini semua M. Ini adalah present tense. Not I was, not I am going to. I am the door. Kita lihat Yohanes 10 ayat 7 sampai 10. So Jesus said again to them, truly, truly I say to you, I am the door of the sheep. Nah, saya sengaja ambil dua bahasa karena saudara lihat dalam bahasa Indonesia dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Nah, akulah pintu ke domba-domba itu dengan I am the door to the sheep. Itu ada perbedaan makna yang cukup signifikan. Kalau dalam bahasa Indonesia, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Itu tidak menunjukkan keterangan waktu. Aku berkata kepadamu.
Karena bahasa Indonesia tidak punya present tense, past tense, dan future tense. Makanya saya agak Inggris-Inggrisan. Yesus berkata truly, truly. Nah, kata truly, truly itu pun mengandung peranan penting. Karena pengulangan di dalam sebuah kalimat Alkitab itu menekankan arti yang sangat dominan. Hei, dengerin baik-baik. Awas lu ya kalau nggak dengar. Nah, kira-kira bahasa sederhananya begitu. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan Yesus berkata sekali lagi. Nah, pengulangan. Truly, truly I say to you, I am the door to the sheep. Akulah pintu kepada domba-domba. Loncat ayat 9. I am the door. Kalau tadi dikatakan the door to the sheep. Sekarang dia berkata I am the door. Bukan I am a door. Kalau I am a door berarti boleh ada door yang lain. Kalau I am the door itu artinya I am the only one door. Bukan door tembakan. Door. The door. Clear? Saya sudah jelas? Nah, sekarang saya jelaskan. Pakai bahasa Indonesia aja ya supaya semuanya gampang. Karena ini ibadah bahasa Indonesia. Yang mau dengar bahasa Inggris datang sore. Oke. Maka kata Yesus sekali lagi aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Nah saudara perhatikan kenapa Yesus berkata akulah pintu ke domba-domba itu. Siapa di sini dombanya Tuhan? Angkat tangan dong. Nah yang enggak serigala. Ya ditanya domba Tuhan gak mau angkat tangan. Dituding serigala tersinggung. Oke. Kita dombanya Tuhan. Coba lihat saya kemari. Seorang gembala yang baik akan membawa domba-dombanya. Bukan cuma ada di kandang. Tapi keluar kandang dan mencari padang rumput yang hijau. Oke, mengerti? Nah seringkali mereka ada di padang bukan cuma pada waktu sehari pagi atau siang atau sore. Tapi seringkali lewat malam. Nah pada waktu malam hari domba-domba di padang tidak digeletakin begitu aja sama gembalanya. Tapi gembalanya akan membuat pagar dari tenda kain dan dipatok. Dan ada pintu terbuka. Dan pada waktu malam hari domba-dombanya akan digiring masuk ke dalam tenda itu. Tapi tidak ada pintu. Nah kalau dibiarkan seperti itu. Domba bisa keluar tengah malam atau kemana. Apa yang gembala lakukan? Gembala akan membaringkan tubuhnya di antara dua patok kosong yang tempat pintu domba itu masuk. Jadi tidak ada domba bisa keluar, tidak ada makhluk lain bisa masuk tanpa melalui pintu itu. Dan pintu itu dijaga oleh gembala meskipun dia ngorok. Meskipun dia tidur, tapi dia tidur di pintu itu. Ayat ini berkata seperti itu. Akulah pintu kepada domba-domba. Ini bicara tentang jaminan, keamanan, perlindungan total bagi hidup kita domba-dombanya. Tidak ada beruang, tidak ada ular, tidak ada singa, tidak ada binatang buas yang bisa masuk kepada domba. Karena harus melalui pintu itu. Dengar baik-baik. Tidak ada hal-hal yang buruk, ancaman yang menakutkan datang dalam hidupmu tanpa melalui saringan gembalamu. Bukan saya. Gembalamu Tuhan Yesus. Nangkap enggak? Jadi jangan takut loh, katanya sudah dijagai oleh Tuhan. Tapi kok terjadi? Nah kalau itu sudah terjadi atau sedang terjadi. Itu sudah lewat saringan. Tuhan sudah mengizinkan itu terjadi dalam hidupmu. Masa Pak Tuhan mengizinkan perkara buruk? Yes it is. Saya sedang menyiapkan seri dari kitab Ayub. Nanti kita akan bahas dari kitab Ayub. Wah luar biasa. Ya kita lihat. Yang pertama, sekarang kita lompat. Yang kedua, ayat 9.
Ayat 9 berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Nah, saudara perhatikan. Akulah pintu. I am the door. Tadi pagi-pagi sebelum khotbah saya sudah diskus dengan seseorang. Pak, keselamatan tidak ada di dalam nama lain. Yes, it is. I am the door. Di sini dia berkata, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat. Nah, kata selamat di sini bahasa aslinya adalah so. Bukan sok tahu, sok gue, sok lu, bukan. Tapi zozo, artinya whole, completely full. Artinya apa? Keselamatan ini bukan cuman mati masuk surga, tapi adalah the wholeness of your needed spiritual, psychological, and natural. So utuh untuk hidup tidak akan pernah berkekurangan. Tuhan berkata bahwa akulah yang menjamin hidupmu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku. Pertama dia akan selamat. Kedua dia akan masuk kepada Tuhan. Lalu keluar, bukan meninggalkan Tuhan. Tapi setelah melewati pintu Tuhan, dia akan menemukan padang rumput yang hijau. Jadi dengan kata lain, bahwa hanya di dalam Tuhan ada jaminan untuk memberikan seluruh kehidupanmu jasmani dan rohani. Yang mengerti katakan amin. Oke. Terus saya baru 3 ini ya, saya bilang saya punya 7, masih 4 lagi. Supaya jangan lama-lama, supaya tepat waktu, saudara jangan lama-lama nanti lapar ya. Oke. Yang keempat, I am the good shepherd. I am. Selalu Tuhan berkata, not I was, dulu aku gembala yang baik. Dia tidak berkata nanti aku akan jadi gembala yang baik. Tetapi dia berkata I am the good shepherd. Nah kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Tapi kita akan jalan ke masa depan. Kalau saya katakan I am your pastor now. Tomorrow I am your pastor or not. Ya terserah saudara mau ngakui enggak gitu loh ya. Tapi kalau sekarang dalam firman Tuhan berkata I am the good shepherd. Sampai besok, sampai tahun depan dia tetap akan berkata I am the good shepherd. Yohanes 10 ayat 11 berkata demikian. Bacain aja di sini kalau di situ susah. I am the good shepherd. The good shepherd laid down his life for his sheep. Gembala yang baik bukan cuma memberikan keselamatan, bukan cuma menjamin kehidupan, menemukan padang rumput yang hijau dan memenuhi segala kebutuhan domba-dombanya, tapi the good shepherd di sini adalah memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Ada banyak gembala-gembala yang tidak menyerahkan nyawanya, tetapi hanya memerah dombanya, dicukur bulunya, diperes susunya, diambil lemaknya, dipotong dagingnya menjadi barbecue lamb. Tidak ada salahnya kalau memang sudah waktunya. Nanti masuk lagi dalam pelajaran tentang shepherding, penggembalaan. Kalau domba tidak dicukur bulunya, dengar baik-baik, domba akan cepat mati. Karena bulunya akan menjadi gemblek dan menjadi berat. Dan kalau kena hujan dan kena lumpur, itu akan membuat dia untuk susah bergerak. Dan tidak sehat. Di dalam tubuh domba ada satu zat yang secara chemical, secara chemistry dari farmasi yang disebut adepslane yang sangat berguna untuk kesehatan kita juga manusia. Nah, pada waktu dicukur bulu domba itu, maka lapisan kedua setelah kulit, lapisan lemak yang disebut adepslane ini akan merangsang lemak itu mencair keluar dan membuat bulu domba itu bertumbuh kembali. Dan ini membuat mekanisme
sirkulasi darah domba menjadi sehat. Kalau tidak dipotong, dia akan cepat mati. Tapi kalau dipotong, dia akan menjadi lebih segar. Nah, saudara, dipotongnya bukan pada waktu summer. Dipotongnya pada waktu winter. Kenapa? Karena pada waktu winter ada rangsangan udara dingin yang membuat lemak daripada domba itu akan teremulasi keluar dan mengcover sehingga domba itu tidak kedinginan. Jadi kalau saudara sedang di-pruning oleh Tuhan, saudara sedang dicukur oleh Tuhan, mungkin bukan dalam keadaan lagi hebat banyak berkatnya, tapi justru lagi dalam keadaan pas-pasan, saudara dicukur oleh Tuhan. Aku nggak bayar perpuluhan dulu lah, lagi pas-pasan. Nah, di sini letaknya. Justru itulah semakin kita dicukur pada waktu winter, pada waktu dalam keadaan dingin, dalam keadaan yang tidak enak, justru kita akan merasakan ada satu mujizat yang dari Tuhan yang akan mengcover seluruh kebutuhan hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Senggol sebelah kiri kanannya. Bangun lo, jangan ngantuk. Ya, bangun, jangan ngantuk. Gitu loh, oke. Next, kita lihat. Sekarang the good shepherd love his sheep. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah tadi saya sudah jelaskan apa maksudnya. Nah sekarang lihat kemari. Saya punya cerita yang menarik. Siapa di sini suka binatang? Angkat tangan, ya puji Tuhan. Dulu, nggak di sini, waktu di Indonesia. Saya dulu punya halaman belakang. Di halaman belakang itu kita bangun sebuah kolam dan taman. Indah, kayak gaya Jepang-Jepangan lah gitu loh ya. Terus akhirnya karena air mancurnya ada, air terjunnya ada kolamnya. Kosong tuh kelihatan gak bagus. Jadi akhirnya saya pelihara ikan koi. Nah taruh ikan koi di situ. Nah setelah ikan koi datang, itu menjadi satu keasikan buat saya. Tiap sore saya pulang kerja, saya datang, saya kasih makan. Pertama dilemparin. Tapi makin lama, saya cuma taruh di tangan saya. Koi itu naik ke tangan saya. Makan. Cuk, 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 cuk. Nah koi saja tidak cukup. Akhirnya saya campurin gurame dan ikan nila. Sama. Gurame dan ikan nila. Orang bilang kan ikannya yang bukan ikan bagus. Tapi ikan yang galak. Tapi ternyata sama. Ikan nila dan ikan gurame pun bisa mengikuti ikan koi makan di tangan saya. Nah setelah bertahun-tahun ikan saya jadi gede. Nah koi dagingnya nggak bisa digoreng, bukan nggak bisa, nggak enak. Tapi ikan nila dan ikan gurame enak. Anak-anak bilang, "Pap udah gede, goreng aja." Saya mikir, goreng. Nggak tega. Kenapa nggak tega? Begitu dimasukin tangan, mereka langsung ngisepin tangan. Tapi anak-anak bilang goreng aja. Ya udah akhirnya mereka ambil, goreng. Waktu itu bukan Ilu, ada pembantu yang lain di rumah yang goreng, masak. Mereka makan dengan lahap. Waktu ada di meja makan, mereka makan. Saya mau makan. Saya nangis. Saya nggak bisa makan. Wah, Bapak main perasaan mungkin. Istri saya jadi saksinya, saya nggak bisa makan. Kenapa? Karena I love my fish. Nah kalau Tuhan memberikan kita semua kebutuhan kita, makan. Aduh, sudah bayangin betapa kasih sayangnya Tuhan. Kalau saya aja yang manusia goblok kayak gini, manusia yang bebal, bisa menyayangi ikan saya untuk saya tidak makan. Aduh, apalagi Tuhan yang di sorga. Tidak akan membiarkan saudara untuk diambil oleh orang lain, digoreng buat mereka. Enggak. Apalagi dibuat Samuel barbecue, enggak akan. Tidak akan Tuhan biarkan orang lain untuk melakukan. Dan saya contohkan ini adalah bagaimana I love my fish. I love my gurame, my nila, sampai tidak rela untuk makan. Saudara lihat ini perbedaannya.
Apa yang Tuhan maksudkan? Bahwa Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Si koi, si gurame, si nila tidak perlu cari makan. Are you with me? Sudah pasti tiap hari saya kasih makan. Kenapa? Karena dia ada di kolam saya. Kalau saudara ada di kolam kehidupan Tuhan, saudara tidak perlu cari makan. Tuhan yang akan granted semua kebutuhanmu. Tuhan akan penuhi saudara, sehingga saudara menjadi jinak di depan Tuhan. Oke? Nah kebanyakan kita merasa bosen lah, dikasih makan itu doang. Kasih makan lulut, kasih makan ini, makanan ini. Aku pengen cacing yang segar. Nah, seringkali kita kan seperti itu. Ingat satu variasi yang enak. Padahal sudah dicukupkan semuanya oleh Tuhan. Tuhan sudah pilih, saya juga sudah pilihkan makanan buat ikan saya. Tentu yang sehat. Saya harus keluar uang biaya, bukan cuma cacing yang itu. Enggak. Tapi bukan cuma kotoran manusia, pupuk sapi, dikasih makan ikan kayak gitu. Ya kalau di balai-balai ikan kan kebanyakan dikasih makan apa kita nggak tahu. Tapi yang di rumah kita, Tuhan pelihara kita. Are you with me? Ini tidak terlalu tepat analoginya, tapi at least bisa memberikan gambaran kepada saudara bahwa apa yang Tuhan katakan, aku mengasihi domba-dombaku adalah seperti ini. Yang kedua, the good shepherd akan melakukan apa? The good shepherd lead his sheep. Nah, tadi saya katakan bahwa good shepherd, ia membimbing aku ke padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Bukan cuman gembala yang baik, bukan cuman bilang, "Hei, kesana lo pergi. Hei, kesini lo pergi. Di situ ada sumur, di situ ada sungai. Kesana lo ada padang rumput yang hijau." Gembala yang baik tidak hanya akan memberikan perintah, tidak hanya memberikan arahan. Gembala yang baik akan menuntun dombanya. Yuk, ikut aku. Di sana ada padang rumput yang hijau, tapi dia akan berjalan duluan dan dia akan menuntun dombanya sampai ke padang rumput yang hijau. Kalau ada domba yang bandel, yang tidak mau ikut dia punya tongkat, bengkok. Tongkat bengkok ini untuk apa? Bukan untuk gebuk, tapi untuk nyangkut ke lehernya domba. Sama gembala ditarik, yuk duduk sini. Nah jangan heran kalau ada domba-domba yang sedikit bandel, gak pernah ke gereja tapi sering pesta, gak pernah datang ibadah tapi makan terus di luar, masuk Instagram. Ya gembalanya lihat dong. Nah gembalanya akan telepon lah, akan cari. Kenapa lu gak ngajak gua makan? Nah kira-kira begitu. Ya kira-kira begitu. Wah bahaya kalau gitu, hapus Instagram gua mulai hari ini. Oh, enggak, bukan itulah cowok. Ini hanya ilustrasi yang membuat saudara tertawa. Iya kan? Kalau ahli libur apalagi, pergi sana pergi sini, pasang makan di sini makan di sini. Tapi kalau di gereja nggak datang gitu loh. Jadi ya mau nggak mau gembalanya akan tanya, kemana aja holiday? Ya nggak salah holiday. Tapi kalau holiday keterusan lupa pelayanan ya perlu digait sama tongkat gembala itu yang bengkok. Supaya lehernya ditarik, balik kemari. Nah kalau sudah ditarik masih nggak mau juga, ya terserah lah. Gimana lagi caranya gitu loh. Are you with me? Gembala yang baik bukan cuma memberikan perintah, tetapi memberikan komando dan teladan kehidupan. Nah bukan cuma sekedar cari makan, tetapi juga untuk menemukan kehidupan masa depan. Stay close with your shepherd. Dengar baik-baik. Akan digiring. Tetapi akan selalu ada domba yang saya katakan tadi sedikit bandel yang meninggalkan barisan. Nah dengar baik-baik. Waktu domba ini meninggalkan barisan. Domba ini rawan. Kenapa rawan? Karena dia ada jauh dari protection sang gembala. Akibatnya karena dia sendiri maka mudah dicaplok oleh serigala. Mudah dicabik-cabik oleh harimau, oleh beruang. Jadi senggol kiri kanannya. Jangan suka pergi kemana-mana sendirian gitu loh. Ya, ajak-ajak gembalanya sekalian gitu loh. Ya, jadi
Setiap domba yang selalu menyepi sendiri. Kenapa nggak ke gereja? Gue dari online aja lah. Udahlah enak online sendirian di rumah sepi. Nah gejala-gejala ini ternyata adalah setelah diteludiki. Ini gembala, ngomongnya jadi belepotan. Ini gejala domba yang sakit. Kalau domba ini tidak sakit, dia akan suka bergabung dengan yang lain. Kalau dia sakit, dia tidak suka bergabung dengan yang lain. Dia suka menyendiri, pasukan iba diri. Mungkin dia sedang dalam masalah rumah tangga, kena masalah kesehatan, masalah ekonomi, dia mau sembunyikan dan tidak mau dikenal orang lain. Jadi akibatnya seperti itu. Tapi pada umumnya kalau domba itu sehat, domba itu dengan sangat mudah mendengar suara gembalanya dan mengikuti apa yang dikatakan. Ayo sini jalan, ayo kemari ikut. Dan tidak lagi berjalan sendiri, cacat sendiri. Tapi akhirnya akan ada dijumpai yang seperti itu. Nah ini juga berarti, dengar baik-baik. Siapa mengerti pelajaran purpose dan destiny? Setiap kita punya purpose dan destiny. Nah purpose destiny yang Tuhan berikan kepada hidupmu, juga Tuhan sendiri akan menggait engkau. Tuhan sendiri akan memimpin engkau untuk mencapai purpose dan destiny itu. Tuhan tidak akan berkata begini, aku sudah kasih tahu kamu purpose dan destiny, sekarang tinggal lu kerjain sendiri. Lu gak bisa ya urusan lu. Bukan itu Tuhan. Tuhan berkata aku sudah kasih kamu purpose dan destiny, tapi sekarang mari ikut aku yuk. Aku akan bawa kamu kepada purpose dan destiny kamu. Itulah Tuhan kita. Next, sekarang yang ketiga, gembala yang baik. The good shepherd lay down his life for his sheep. Nah tadi saya sudah jelaskan, I am the good shepherd. The good shepherd laid down his life for the sheep. Yohanes 10 ayat 11. Nah sekarang keterangan yang berikutnya. Yohanes 10 ayat 15. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Saudara, tidak ada gembala yang lain yang memberikan nyawanya untuk dombanya kecuali Yesus. Kapan Tuhan Yesus memberikan nyawanya? Di kayu salib. Samuel Yusuf sayang Anda, tapi kalau saya suruh mati buat Anda, nanti dulu. Nanti dulu, betul-betulan nanti dulu. Tapi Yesus sudah lakukan. Jadi saya bukan gembala yang baik, memang. Tapi saya juga bukan gembala yang jahat. Tapi saya berusaha untuk jadi baik. Tapi kebaikan saya adalah minimal. Kebaikan Tuhan tidak ada batasnya. Amin. Yohanes 10 ayat 17 dan 18 berkata demikian. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi saya sudah jelaskan minggu lalu bahwa Tuhan Yesus tidak mati karena dosa saudara. Tuhan Yesus tidak mati karena orang Romawi. Tuhan Yesus tidak mati karena orang Israel. Tuhan Yesus mati karena dia willingly dengan sadar menyerahkan nyawanya untuk ganti daripada kebejadan kita, kemesuman kita, kejahatan kita, semua dosa kita, dia ambil, dia terapkan di atas kayu salib bersama dengan dia. Dan itulah yang dikatakan gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Yang kelima sekarang. I am the resurrection and the life. Yohanes 11 ayat 25-26 berkata, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Pertanyaan yang sama saya lontarkan kepada saudara. Percayakah saudara akan statementnya Tuhan ini? Bahwa kalau kita ada di dalam dia, meskipun kita mati secara fisik, semua orang akan mati secara fisik. Tetapi kita akan bangkit kembali dalam kehidupan yang kekal bersama dengan dia. Inilah pengharapan yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Agama lain tidak memberikan pengharapan ini. Agama lain berkata kalau
kamu lakukan samadhi, kalau kamu tidak mengizinkan semut yang gigit kamu, terus kamu bunuh, kamu ambil, kamu pindahkan. Kalau kamu tidak makan barang-barang berjiwa, kalau kamu tidak ini, kalau tidak itu, dan terlalu banyak kalau-kalaunya, maka masih bukan pasti, mungkin kamu akan dapat hidup yang kekal. Tetapi di dalam Tuhan Yesus dikatakan, whatever you do, tidak menjamin keselamatan. Tetapi apa yang aku lakukan, menjamin keselamatanmu. Amin. I am the resurrections and life. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Kita lihat ayatnya. Loncat saja ke ayat yang saya garis highlight. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati. Kapan? Selama-lamanya. Selama-lamanya itu kapan? Berapa lama? Forever. Tidak ada jangka waktunya. Berarti waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, keselamatan hidup kita kekal, itu sudah dijamin oleh Dia. Dan pada waktu jaminan ini Dia kerjakan, Dia lakukan, dan Dia materaikan dengan darahnya di atas kayu salib. Maka tidak ada satupun yang bisa mencurinya dari kita. Amin. Katakan kepada dirimu, not even devil, not even setan yang bisa mengambil keselamatanku. Sering kita bilang, banyak yang mendengar, banyak pengajaran begini. Hati-hati dengan setan. Setan bisa membatalkan rencana Tuhan dalam dirimu. Tolak pelajaran itu. Tidak ada satupun yang bisa mengganggu purpose dan destiny Tuhan berikan dalam dirimu. Even dirimu sendiri tidak. Dulu saya sering berkata, diri kita sendiri bisa membatalkannya. Saya bilang tidak. Sekarang belajar dari Abraham, belajar dari Musa, belajar dari Daud. Mereka jauh lebih berdosa. Abraham bapak orang percaya, tapi dia tidak percaya kalau Sarah bisa melahirkan anak buat dia. Buktinya dia punya Hagar. Dia mengambil cara yang dia inginkan untuk menggenapi rencana Tuhan. Lihat ayat berikutnya, Filipi 3 ayat 20-21. Karena kewargaan kita di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Di mana kita menantikan Dia? Di mana? Heavenly place, di sorga. Saudara, perhatikan kalimat ini indah sekali. Karena kewarganegaraan kita di sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita. Menantikan apa? Menantikan Dia turun kembali ke dunia untuk bersama-sama dengan kita. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara perhatikan, akan ada terjadi drastic makeover. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan pakai tubuh kemuliaan. Sementara yang hidup kita instantly pada waktu sangkakala berbunyi, Tuhan Yesus turun dari surga masih di awan-awan, belum menjejakkan di bumi. Kita akan dirubah menjadi tubuh kemuliaan seperti tubuh Tuhan Yesus Kristus. Itu apa namanya? Rapture. Ini ada harapan yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, sekarang ini yang krusial. I am the way, the truth, and the life. Nah, there is only one way to come to the Almighty God. And there is only through Jesus. Saya sudah berkali-kali ngomong. Ini kedengarannya sangat selfish. Ini kedengarannya sangat sombong. Kalau gitu orang yang punya agama lain gimana? Saya nggak berani ngomong tentang agama lain. Tapi saya tahu inilah kebenaran firman Tuhan. I am the way. The way, bukan a way. The truth, satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya kehidupan. Oke lah, saya kasih ilustrasi yang gampang begini.
Kalau rumah saya di Roseville itu istana yang lebih hebat dari Buckingham. Siapa yang nonton tadi malam Coronation dari King Charles. Istananya begitu megah. Dan sejarah mencatat istana Buckingham adalah istana yang termegah, terhebat, termahal di dunia. Saat ini bilionan dolar harganya. Istana raja-raja, Bolkiah dan lain sebagainya masih kalah dengan istana raja dari King Charles sekarang. Nah, saya nggak menyinggung itu. Tapi kalau saya yang punya Buckingham, saya ngundang Vera masuk. Regardless Vera ini bukan jutawan, bukan orang terkenal. Ada nggak berani orang marah kepada saya? Kenapa? Kenapa? Ya karena gue yang punya. Tapi kalau ada pemimpin-pemimpin agama yang lain berkata, lewat gua lu masuk ke sorga. Dipercaya enggak? Karena dia bukan pemiliknya. Jadi mereka tidak ada satupun pemimpin agama yang lain. Kalau kamu lewat aku, pasti kamu masuk sorga. Enggak ada. Yang mereka katakan mudah-mudahan kamu masuk sorga. Bahkan ada satu pemimpin agama yang berkata, doakanlah aku supaya aku bisa masuk surga. My God, kalau pemimpinnya berkata, aku sendiri belum tentu masuk surga, doakanlah aku supaya masuk surga. Lah gimana pengikutnya? Mudah-mudahan aku bisa masuk surga. Lah saya mendingan memilih ini. Walaupun dipilih dikatakan orang egois, dikatakan orang selfish, dikatakan orang gak toleran. Ya peduli amat, yang penting si amat masuk surga. Iya gak? Gitu loh. Jangan malu gara-gara toleransi kepada orang, kita membantah kebenaran firman Tuhan. Ya salah dong. Tapi kita juga gak perlu terlalu sombong. Rasain lu ya, lu masuk neraka nanti ini gua masuk surga. Ya itu kesombongan namanya. Kita tidak perlu seperti itu. Saya juga gak perlu ngomong di Facebook. Hey gua nih yang punya Buckingham Place ya. Goblok itu namanya. Nipu. Bukan saya pemiliknya kok. Are you with me? Nah sekarang yang berikut, yang terakhir, yang ketujuh. I am the true vine. Waktu saya sudah hampir habis. Cepat ya. I am the true vine. Ayatnya berkata begini. Yohanes 15 ayat 1. I am the true vine and my father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bear fruit, he prunes that it may bear more fruit. Saudara dikatakan Tuhan adalah cabang daripada pohon anggur. Satu-satunya cara kita sebagai batang bisa berbuah. Nah saudara perhatikan, coba lihat saya sini. Siapa yang pernah pergi ke winery, jangan cuma beli wine-nya, lihat grape-nya. Beli wine-nya Bapak Gembalamu juga mau. Tapi lihat grape-nya, lihat pohonnya. Oke sekarang lihat saya kemari. Saudara pernah nggak lihat dari batang, dari unggulan keluar buah? Pernah nggak? Bohong yang pernah. Tidak ada batang utama anggur mengeluarkan buah. Yang mengeluarkan buah pasti ranting. Are you with me? Itu sebabnya dalam musim tertentu semua pohon anggur diprun, dipangkas cuma tinggal batangnya doang. Nah perhatikan ini. Yesus tidak mengeluarkan buah. Yang mengeluarkan buah siapa? Kita. Tetapi the only thing we should do untuk membuat buah keluar, kita harus nempel ke batangnya. Kalau kita enggak nempel ke batangnya, it is impossible kita bisa mengeluarkan buah. Nah buah ini dua. Buah karakter dan buah-buah menjadi kesaksian bagi orang lain. Saudara pada waktu kita nempel ke batang, maka perubahan karakter kita pasti. Kalau saudara melihat suamimu, istrimu sudah 20 tahun jadi anak Tuhan tapi nggak berbuah-buah, cubit dia. Lu nggak nempel, lu cuma nongkrong di situ. Lu nggak nempel, lu cuma nongkrong, lu cuma tahu agama. Lu cuma dengar firman masuk kanan, masuk kiri keluar kiri, bukan masuk kiri keluar kanan. Kalau masuk kiri keluar kanan masih mending dicerna lewat otak.
Tapi kebanyakan kita dengar firman, teng, 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 teng. Emangnya gue pikirin, gue udah tahu lah kayak gitu. Itu gembala yang ngomongnya memang kayak gitu. Nah, jadi sudah lihat, ukuran waktu tidak menjamin. Tetapi buah karakter yang menjamin apakah orang itu berbuah atau tidak. Lalu pada waktu karakternya nempel, maka cabang, batang pohon dengan rantingnya akan sama. Dan pada waktu nempel, maka dia akan mengeluarkan buah. Nah, satu lagi pertanyaan saya, siapa yang menikmati buah? Bukan pohonnya. Bukan pohonnya. Yang menikmati buah siapa? Orang di sekitarnya. Yang menikmati buah paling pertama adalah petaninya. Menikmati buah-buah saudara yang paling pertama adalah saya. Saya ya kan yang menyemburkan saudara. Saya kan yang menumbuhkan saudara. Jadi jangan heran kalau saya bersuka cita dengan semua yang saudara lakukan. Karena saya banggakan Anda. Saya menikmati buah-buah Anda. Amin. Dan orang-orang di sekitar kita akan menikmati juga kehidupan kita. Oke. Nah saya teruskan. Udah naik aja gak apa-apa, gak marah saya. Udah tahu kok memang sudah waktunya harus naik. Saudara, tidak ada yang bisa kita lakukan selain kita nempel terbergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. The true vine adalah Dia. Kalau saudara ingin berbuah dalam bisnismu, kalau saudara ingin berbuah dalam pelayananmu, kalau saudara ingin berbuah dalam kesehatanmu, kalau saudara ingin berbuah apapun buah-buah yang bisa dinikmati oleh engkau, tidak ada cara lain. Nempel terus kepada batangnya, nempel terus kepada sumber daripada kehidupannya. Nah, dengar baik-baik. Alkitab berkata, walaupun dia nempel, walaupun dia berbuah, ada waktunya dipotong. Nah dalam bahasa Indonesia semuanya dipotong, dipangkas. Tapi dalam bahasa Inggris artinya yang di cut off, dibuang. Dan yang di prune itu ada perbedaan. Meskipun sama dipotong, meskipun sama luka, meskipun sama sakit. Saudara bahkan berkata, gue udah bayar perpuluhan, gue udah pelayanan, gue sudah berusaha buat baik, gue sudah begini, gue udah begitu. Tapi kenapa gue masih ngalami hal-hal yang buruk? That's the time, the prunings. Itu waktunya kita sedang dipangkas untuk dibersihkan. Supaya kita mengeluarkan buah yang lebih banyak. Tidak ada jaminan di dalam Alkitab. Waktu engkau sudah sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan. Engkau tidak akan mengalami proses pemurnian atau proses pruning dipotong untuk supaya berbuah lebat. Jadi jangan terlalu mudah untuk self pity. Aduh, gua begini, kenapa ya? Tapi yang paling penting, lakukan introspeksi kepada Tuhan. Pada waktu kita dipangkas, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berbuat lebih banyak lagi. I am the true vine. Dan kalau saudara melihat kehidupan orang lain sedang dipangkas, jangan judge mereka. Tapi biarlah kita bersama dengan mereka, berdoa bersama mereka, untuk bersama dengan mereka menjadi kuat dan bertumbuh untuk menghasilkan buah di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, hamba sudah berhenti berbicara. Tapi firman-Mu tidak akan pernah berhenti berbicara. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang kami di sini maupun kami yang di rumah. Tuhan, biarlah kami benar-benar mengerti bahwa You are always present in every season of our life. You are I am who I am. Engkau akan selalu eksis. Tuhan, masa lalu kami tidak mempengaruhi kami. Karena kami punya Engkau yang ada bersama dengan kami. Masa depan kami penuh dengan pengharapan. Karena akan ada selalu Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, Roh Kudus hamba berdoa. Silakan wahyukan terus kehadiran-Mu di dalam setiap hidup kami Tuhan. Setiap suami, setiap istri, setiap anak-anak, setiap pelayan-pelayan-Mu, setiap bisnismen, setiap yang sekolah, setiap yang bergaul, yang berumah tangga, apapun Tuhan, biarlah kehadiran-Mu semakin nyata,
di dalam hidup kami semuanya. I am who I am. Dan sekarang Tuhan, kami berdoa, persekutukan roti ini dengan tubuh-Mu, cawan anggur minuman ini dengan darah-Mu, untuk benar-benar menjadi makanan minuman dan menjadi garansi satu kejadian bahwa Engkau selalu hadir bersama dengan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan dibagikan.